Haleluya. Luar biasa. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Dan saya pikir Bapak Ibu juga senang berjumpa dengan saya. Amin. Ya pasti karena akan diberkati. Ya. Saya selalu membaca ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus. Selalu. Saya tidak pernah berkhotbah tentang kehidupan sehari-hari. Tidak. Kenapa? Karena hal itu tidak memberikan kita kemenangan dalam kehidupan. Ketika kita mengkhotbahkan Yesus, disitulah akan timbul iman, disitulah akan timbul pengharapan, disitulah kemenangan akan kita alami. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, bahkan juga saya berkhotbah itu berurutan. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, bahkan nanti sampai Wahyu selesai. Perjanjian lama sudah selesai. Sekarang sudah masuk perjanjian baru. Kemarin minggu lalu sudah khotbah tentang kitab pertama, perjanjian baru Matius. Sekarang kitab kedua, ya perjanjian baru. Kitab kedua Injil. Dan itu adalah Injil Markus. Ya, karena itulah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Markus. Judul khotbah kita adalah Rahasia Markus. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Markus. Ya. Injil Markus sebenarnya adalah Injil yang pertama kali ditulis. Pertama kali. Bukan Matius, bukan. Ya. Markus, dan Injil ini memberikan pengaruh kepada penulisan kitab Matius dan kitab Lukas. Itulah sebabnya Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas mirip. Dan istilah teologisnya adalah Injil sinoptik atau Injil cermin karena mirip-mirip. Yang beda adalah Injil Yohanes. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Nah, karena itulah kita akan melihat hari ini Injil Markus. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba yang bekerja keras. Karena itulah Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai lembu. Lembu yang membawa beban, yang menarik beban. Ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus sebagai lembu yang menarik beban bersama dengan kita. Ya, itulah sebabnya karena Yesus bersama kita menarik beban. Beban hidup kita menjadi enteng dan ringan. Enak dan ringan. Iya Bapak Ibu. Tapi gak tahu gimana. Saya juga bingung Bapak Ibu. Banyak kali orang Kristen, bahkan pendeta juga. Ketika mereka menghadapi masalah dalam kehidupan. Mereka berkata mereka sedang memikul salib. Ketika dia di PHK, oh saya sedang memikul salib. Ketika anaknya narkoba, oh saya sedang memikul salib. Seakan-akan salib itu beban. Seakan-akan salib itu masalah. Salah Bapak Ibu. Mikul salib yang Yesus sebutkan. Barang siapa yang akan mengikut aku dia harus menyangkal dirinya. Dan memikul salib. Itu bukan salib penderitaan Yesus. Itu bukan salib kematian Yesus. Tapi salib kita yang telah menang. Mana Pak bukti ayatnya? Kita buka ya. Ini ada tambahan ayat. Ini siapa? Putri atau Ina? Oh Putri, saya Putra. Tenang aja. Markus 8 ayat 34. Ini seringkali salah mengerti orang Kristen. Gimana sih? Mungkin kacamatanya perlu diganti. Kenapa? Salah membaca ayat. Kok bisa salah? Ya kita lihat dulu ya. Supaya saudara bisa melihat salahnya di mana. Markus 8 ayat 34 sudah di sana. Bapak Ibu bisa melihat di depan juga. Nih saya bacakan ya. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut Yesus, aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Coba saudara diarsir salibnya. Supaya saudara lihat mana yang salah selama ini. Banyak orang Kristen, bahkan pendeta juga. Kacamatanya harus diganti. Saudara lihat itu salibnya, nyanya huruf kecil atau huruf besar? Artinya apa? Itu bukan salib Yesus, bukan salib penderitaan, bukan salib kematian. Tuh, nyanya itu huruf kecil.
Pendeta lihat itu, nyanyi itu huruf kecil, bukan huruf besar. Bukan salib penderitaan Yesus, bukan salib kematian Yesus, tapi salib kita. Kita masing-masing. Iya Bapak Ibu. Nah salib kita apa? Apakah salib penderitaan? Tidak. Salib kita adalah salib yang enak dan bebannya ringan. Buktinya di mana Pak? Buka Putri. Matius 11. Ini Matius 11, saya 29, saya 30. Supaya saya tunjukkan saudara. Oke, jadi saya berdasarkan ayat. Iya, jadi saudara harus punya hikmat, jangan setiap ucapan pendeta itu ditelan bulat-bulat, disaring dulu. Karena ayat juga berkata kita bisa membedakan roh, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Oke Bapak Ibu, iya dong. Iya, karena apa? Gak semua pendeta itu pinter. Manusia juga pendeta kan, bisa salah. Iya Bapak Ibu, iya saya juga bisa salah. Iya. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Nih, lihat. Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Pikul kuk, nah itulah kuk. Kuknya kita, salibnya kita. Nih, lanjutkan lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Ayat 30 yang penting. Sebab kuk atau salib yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini kata Tuhan Yesus. Kalau pendeta berani bantah, bantah aja kalau berani. Jadi salib kita itu adalah enak dan bebanku pun ringan. Iya, kalau salib Yesus benar berat. Kenapa? Yesus menderita dan mati di atas kayu salib. Sedangkan sekarang salib yang kita pikul bukan salib Yesus yang menderita dan mati. Makanya ketika orang Kristen berkata, ketika dia di PHK, oh itu adalah salib dalam keluargaku. Ketika anaknya narkoba, itu adalah salib dalam keluargaku. Ketika istrinya kabur di gondol kuntilanak gitu, oh itulah salib bagi keluargaku. Seakan-akan salib itu masalah. Bagi orang Kristen salib itu bukan masalah. Kenapa? Salib kita adalah salib kemenangan. Oleh salib ini kita bebas dari dosa. Oleh salib ini kita bebas dari setan. Oleh salib Yesus, ya salib yang kita yang pikul, kita menjadi sembuh. Kita menjadi sehat, kita menjadi diberkati, kita mengalami kemenangan dalam kehidupan. Enak kan? Karena itu yang dikatakan Yesus tadi, bebanku pun ya enak dan ringan kan? Iya itulah dia. Kalau diberkati kan ringan, enak kan? Iya dong. Kalau sehat, iya enak dan ringan kan? Iya dong. Kalau mengalami kelepasan kan enak dan beban kita ringan. Itu dia. Bukan salib Yesus. Usahakan ketika kita menghadapi masalah, ini adalah salib bagi keluarga. Udah keliru banget. Baca ayatnya yang benar. Kalau perlu ganti kacamata deh, banyak pendeta. Iya, mungkin agak-agak rabun-rabun dia. Iya kan? Nyanyi itu salibnya, memikul salibnya huruf kecil. Bukan salib huruf besar, bukan salib Yesus. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin memberikan penjelasan yang clear, yang benar. Jadi karena itu saudara, jangan mengandalkan pendeta. Pendeta itu pengajaran bisa berbeda-beda. Saudara bisa diombang-ambingkan angin pengajaran. Tapi standar orang Kristen Alkitab. Ini standar kebenaran orang Kristen. Sehingga saudara tidak perlu diombang-ambingkan. Amin. Iya. Kalau enggak saudara bingung nanti diombang-ambingkan angin pengajaran. Oh kok Pak pendeta A ngomong gini sih. Kok pendeta B ngomong gini sih Pak. Kok pendeta C ngomong gini sih Pak. Karena jadi bingung nanti. Itu loh pendeta besar loh Bapak Ibu. Oh itu, pendetanya, gerejanya besar banget. Nggak ada urusan. Mau pendeta besar, mau kecil, mau krempeng, mau kurus, nggak ada urusan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengandalkan yang besar, yang benar. Tetangga kita lebih mayoritas dibanding kita. Apakah mereka benar dibanding kita? Benar nggak? Enggak kan? Ya itu kan. Jadi jangan, itu kan pendeta besar Pak. Berarti omongannya benar. Belum tentu. Belum tentu. Ya Bapak Ibu ya. Belum tentu ya. Ya. Makanya itu saya juga pernah bilang kan. Ada ajaran pendeta besar juga
yang maaf kata ya, nggak sesuai dengan Alkitab. Dia katakan Pentakosta ketiga. Wih, ada Pentakosta ketiga. Saya ingin katakan bagi kita Bapak Ibu, Pentakosta itu tidak pernah berdiri sendiri. Pentakosta artinya apa? Hari ke-50. Dari apa? Dari kebangkitan Yesus. Jadi Pentakosta itu nggak berdiri sendiri. Hari ke-50 dari kebangkitan. Kebangkitan pasti bicara kematian. Jadi kalau dia mengajarkan tentang Pentakosta ketiga, berarti ada 3 kali kebangkitan. Ada 3 kali kematian. Itu kan ngaur. Saudara lihat itu? Iya dong. Jadi Pentakosta itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya amin Bapak Ibu ya. Iya, aduh pintar dikit dong. Saya ketawa-ketawa aja lah. Supaya bisa ditelan. Jadi salib kita adalah enak dan bebannya pun ringan ya. Ya, jadi bukan salib masalah ya. Kenapa? Yang berat dan sulitnya, yang masalahnya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 2000 tahun lalu di Bukit Golgota. Amin. Nah, jadi Injil Markus itu menggambarkan Tuhan Yesus sebagai hamba. Itulah sebabnya juga Injil Markus tidak ada silsilah Tuhan Yesus. Kenapa? Hamba itu tidak perlu silsilah. Nggak ada orang yang ingin tahu. Amin. Iya. Nah demikian juga Injil Yohanes itu tidak ada silsilah. Kenapa? Karena Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Allah Alfa dan Omega. Nggak ada, ya. Yang awal dan yang akhir. Itulah sebabnya nggak ada silsilah. Kalau silsilah itu ada batasannya. Siapa opungnya, siapa omanya. Terus sampai ke bawah-bawah. Amin. Ya karena itulah 2 Injil yang tidak ada silsilah. Injil Markus karena Yesus sebagai hamba. Dan Injil Yohanes karena Yesus digambarkan sebagai Allah. Paham Bapak Ibu? Tuh, jadi makin mantap kita. Ngerti. Gitu. Pokoknya dasarnya Alkitab. Oke. Nah, jadi Injil Markus diawali dengan Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis, Tuhan Yesus keluar dari air dan terjadi hal yang luar biasa. Apa yang hal yang luar biasa? Pertama, Roh Kudus turun ke atas Yesus. Berupa apa? Burung merpati. Tapi kalau saudara bandingkan dengan Pentakosta, Roh Kudus turun dalam wujud apa? Lidah-lidah seperti api. Saudara pernah bertanya enggak sebagai orang Kristen yang kritis, kok tidak dalam berupa burung merpati, Pak? Nah, saudara kritis gitu Bapak Ibu. Alkitab itu bisa dikritisasi gitu Bapak Ibu. Kok bukan seperti burung merpati Pak, kayak Tuhan Yesus turunnya dalam rupa burung merpati. Kok ini lidah-lidah seperti api? Nah, gitu Bapak Ibu. Saudara harus saya dorong untuk menjadi orang Kristen yang kritis. Khotbah pendeta juga, saudara jangan telan bulat-bulat kritis. Benar gak sesuai Alkitab? Benar gak? Ini pendeta ngawur atau tidak? Ah gitu Bapak Ibu. Jadi saudara harus menjadi orang Kristen yang kritis. Kenapa dalam rupa lidah-lidah seperti api saat Pentakosta? Karena sebentar lagi Roh Kudus akan memberikan perkataan pada lidah murid-murid. Sehingga wujudnya dalam bentuk lidah-lidah seperti api. Karena tidak lama kemudian murid-murid akan berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Amin. Bukan dalam bentuk burung kan? Kalau bentuk burung nanti murid-murid akan cicit. Iya kan? Iya, jadi orang Kristen itu harus pintar ya, kritis ya. Ya, mantap ya. Jadi Roh Kudus pada saat Tuhan Yesus dibaptis turun dalam bentuk burung merpati. Berbeda dengan saat Pentakosta, lidah-lidah seperti api. Ya. Terdengar suara, pada saat Tuhan Yesus dibaptis, terdengar suara dari sorga yang berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Coba Markus 1 ayat 11. Markus 1 ayat 11. Haleluya. Jadi saya ngacu kepada ayat, tidak terbantahkan itu. Nih saya bacakan ya. Lalu terdengar suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Jadi saat dibaptis Allah Bapa menyatakan Yesus adalah anak yang dikasihi, kepada Yesuslah Allah Bapa berkenan. Amin Bapak Ibu.
Hal yang sama juga dengan kita, ketika kita dibaptis, maka kita menjadi anak Allah yang dikasihi dan berkenan. Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5, lewat kita dibaptis, lahir kembali dari air dan roh, maka kita bisa melihat surga dan bisa masuk kerajaan surga. Karena hanya anak Allah yang bisa masuk surga. Lewat kita dibaptis, kita dilahirkan kembali dari air dan roh, menjadi anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak Allah, udah pasti kita akan bisa melihat surga dan masuk surga, kerajaan Bapa kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Maka Allah juga akan berkenan karena kita menjadi anaknya. Oke? Makanya orang Kristen harus dibaptis. Dan baptisnya juga sesuai dengan baptisan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keluar dari air artinya baptisan harus selam. Karena nggak mungkin Yesus keluar dari air kalau Yesus ya dibaptis persik. Amin. Lah iya dong. Harus di dalam dulu. Dalam air baru bisa dia keluar. Oke. Yang kedua, harus ada ciri hadirnya Tritunggal Allah. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hadirnya Allah Bapa dalam wujud suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Oke Bapak Ibu. Yang kedua, hadirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dibaptis. Yang ketiga, Roh Kudus hadir dalam wujud burung merpati. Jadi 3 pribadi Allah hadir. Karena itu ngaur kalau ada baptisan Roh Kudus, terpisah. Sudah dibaptis kita komplit dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu kata Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pak, itu di Samaria ada baptisan Roh Kudus Pak, terpisah Pak. Itu kondisi khusus. Baca ayatnya supaya ngerti konteksnya. Ya, karena saat itu mereka baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saudara bisa cek ayatnya. Karena itulah pada saat Pentakosta mereka belum baptisan Roh Kudus, maka mereka dibaptis. Disempurnakan baptisannya oleh Petrus dan Yohanes. Jadi tidak berlaku bagi kita. Kita sudah terjadi Pentakosta. Kita sudah dibaptis lengkap. Maka tidak ada baptisan Roh Kudus terpisah. Baca ayat pendeta. Iya. Kita standar kita Alkitab. Amin Bapak Ibu. Iya. Gak bisa membantah. Kebenaran kita adalah kebenaran Alkitab. Bukan kata pendeta. Oh Pak pendeta besar. Gak ada urusan. Mau besar mau kecil gak ada urusan. Amin Bapak Ibu. Karena standar orang Kristen bukan pendeta. Tapi Alkitab. Oke. Iya. Oke lanjut. Iya. Puji Tuhan. Jadi baptisan yang benar itu harus hadirkan 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya baptisan benar ini ada Tritunggal Allah hadir. Maka dinyatakan oleh 3 sakramen. Harus ada saat baptisan. Sakramen perjamuan kudus itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Sakramen minyak urapan mengacu kepada Roh Kudus. Dan sakramen baptisan itu sendiri itulah mengacu kepada Allah Bapa. Jadi harus ada 3. Kalau ada 3 ini baptisan itu pasti penuh kuasa. Pasti. Iya, dibuktikan di gereja saya yang lama 3 ini hadir. Banyak sekali terjadi mujizat. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa Bapak Ibu. Iya, itu baptisan luar biasa. Sehari aja bisa membaptis 1000 orang. Mana ada di dunia demikian? Siapa itu? Gak ada. Sehari aja loh Bapak Ibu bisa 1000 orang. Iya, saya itu saksi mata. Dan lebih luar biasanya lagi, saya sudah tahu. 30% yang dibaptis non-Kristen. Mana ada di dunia demikian? 30% dari yang dibaptis dari 1000. Berarti apa? 300 orang non-Kristen. Mana ada? Luar biasa kan? Luar biasa kan? Ya saudara bisa lah nebak-nebak apa aja non-Kristen itu. Ya pokoknya ya seluruh agama di Indonesia ada di dalamnya. Luar biasa kan? Karena apa? Ada 3 sakramen. Karena menyatakan 3 Tritunggal Allah. Amin. Tuh. Nah, coba kita buktikan bahwa kita dibaptis itu dalam nama Tritunggal Allah. Karena itu tidak ada baptisan Roh Kudus yang terpisah. Mana Pak bukti ayatnya? Nih kita buka. Saya menunjukkan kepada ayat. Matius 28 ayat 19b. Coba Putri. Matius 28 ayat 19b. Iya dong. Haleluya. Nih, Matius 28 ayat 19b saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam
nama Bapa 1, dan Anak 2, dan Roh Kudus 3. Jadi nggak ada baptisan Roh Kudus terpisah. Udah komplit harusnya. Makanya saya bingung, bisa ada pendeta bilang ada baptisan Roh Kudus terpisah. Gimana lagi? Baca ayat, orang-orang. Demikian juga mereka mengacu kepada baptisan di Samaria. Ya, bahwa di situ ada baptisan Roh Kudus terpisah. Itu kondisi khusus. Ya, mereka baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Belum dibaptis secara Roh Kudus. Ya, karena apa? Pentakosta terjadinya belakangan. Coba kita buktikan ayat. Saya buktikan ayat. Bukan asal ngomong. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 17. Iya, mantap. Kisah Rasul 8 ya. Ayat 14 sampai 17. Pendeta tolong yang mengajarkan tentang baptisan Roh Kudus, yang mengacu kepada baptisan di Samaria, lihat ayat ini tolong please. Supaya pengajaran saudara tidak ngawur. Kisah 8 ayat 14 sampai 17. Ini asal dasarnya ayat. Oke Bapak Ibu ya, iya dong. Kita harus orang Kristen belajar ayat, bukan apa kata pendeta. Nih saya bacakan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Terus ayat 15-nya. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum, tuh lihat, belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, terus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan langsung mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, jadi baptisan mereka baru dalam nama Tuhan Yesus. Makanya harus ada baptisan Roh Kudus supaya melengkapi baptisan mereka. Sedangkan kita sekarang Pentakostanya sudah terjadi, Roh Kudusnya sudah turun, baptisan kita sudah lengkap. Maka tidak ada baptisan Roh Kudus secara terpisah. Dasarnya ayat. Amin. Pendeta-pendeta, amin pendeta-pendeta. Baca ayat ini ya, sayang. Ya, jangan salah ya Dek ya. Ya. Jadi ini kondisi khusus ya, jangan kondisi khusus dijadikan umum seluruh orang Kristen. Amin. Dasarnya ayat. Oke. Ya. Sedangkan sekarang orang Kristen sudah dibaptis secara lengkap. Amin. Sudah dibaptis secara lengkap. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah sebabnya tidak ada baptisan Roh Kudus secara terpisah. Sudah lengkap kita. Oke. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, baptislah mereka. Oke Bapak Ibu, dalam nama Tritunggal Allah. Nah, pada akhir Injil Markus ada amanat agung Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16. Coba kita buka. Amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kita orang Kristen harus mengacu ke Alkitab ya. Iya, karena sekarang memang sudah dinubuatkan. Ya, memang sudah dibuatkan banyak ajaran-ajaran sesat. Banyak pengajar-pengajar yang tidak benar. Jadi itu benar-benar terjadi sekarang. Maka kita harus pegangannya Alkitab. Supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran ya. Ya. Markus 16 ayat 15-16 sudah. Nih saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka. Berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Saudara itu tuh. Nah, jadi kita harus memberitakan Injil. Ya, sebenarnya bukan hanya Injil, seluruh Alkitab, tapi tentang Yesus. Amin. Seluruh Alkitab itu sebenarnya tentang Yesus. Cuma dalam perjanjian lama, Yesusnya tersembunyi dalam wujud tokoh-tokoh, dalam wujud hari-hari besar, dalam wujud korban-korban. Iya, masih tersembunyi. Dalam perjanjian baru, itu disingkapkan. Dalam surat-surat, pengajaran Yesus dijelaskan. Khususnya surat-surat Rasul Paulus. Iya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya, kalau kita ingin membagi Alkitab itu secara teologis, itu sebenarnya bisa dibagi 3, bukan dibagi 2. Kalau dibagi 2 itu adalah perjanjian lama,
perjanjian baru. Benar ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dibagi 3, 1 perjanjian lama, Yesusnya masih tersembunyi. Injil, Tuhan Yesusnya disingkapkan mulai dari kelahiran sampai kenaikan ke surga. Injil. Sedangkan surat-surat, ya Bapak Ibu, surat-surat, ya bisa terhitung dari Kisah Para Rasul atau dari kitab Roma terus. Itu mengajarkan ajaran-ajaran Yesus itu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu? Iya. Jadi kalau Injil saudara lihat cara penulisannya kayak menceritakan cerita. Ya gitu, oh Yesus lagi ini, Yesus lagi ini, Yesus lagi menyembuhkan. Jadi cerita, bukan pembahasan teologi. Tapi ketika kita masuk surat-surat, disitulah pembahasan teologi. Ya Bapak Ibu, jadi ada beda gitu ya. Ya, saudara supaya makin pinter. Iya, luar biasa ya. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa akan dihukum? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Iya Bapak Ibu, semua orang telah berbuat dosa. Itulah sebabnya seluruh dunia harusnya dihukum. Tapi ketika mereka percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita ditanggung oleh Yesus dan hukuman dosa kita telah dijalani oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 8 ayat 12 dikatakan Allah berbelas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kenapa Allah tidak mengingat? Karena Allah yang mengutus Yesus untuk menanggung dosa kita. Maka Allah tidak lagi melihat dosa-dosa orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Bahkan juga Roma 8 ayat 1. Barang siapa yang percaya kepada Yesus sekarang ini, maka dia dibebaskan dari hukuman. Kenapa? Karena segala hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Iya, luar biasa sekali Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Karena itulah ketika kita sadar tentang Tuhan Yesus, hidup orang Kristen itu nyaman. Benar, nyaman. Nyaman Bapak Ibu. Ya, nyaman dong. Dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada berkat, dalam Yesus ada kelepasan. Apakah nyaman ini? Iya. Makanya orang Kristen itu pinter. Haleluya Bapak Ibu. Nah, ketika kita dibaptis, percaya Yesus dan dibaptis, maka tanda-tanda mujizat menyertai orang percaya. Jadi ada di luar sana pendeta anti mujizat. Waduh, dia berarti gak membaca Markus ini Bapak Ibu. Padahal apa? Markus ini berkata tanda-tanda mujizat menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Orang Kristen. Jadi orang Kristen itu ciri hidupnya ada mujizat. Bukan kata saya, kita buka ayat. Jadi apa kata ayat aja. Bukan apa kata pendeta. Coba kita lihat. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Jadi tanda-tanda mujizat itu memang cirinya orang Kristen. Iya Bapak, bukan ciri suatu gereja, bukan. Ciri orang Kristen, baca ayat Markus 16 ayat 17 sampai 18. Bukan kata saya, kata ayat. Nih saya bacakan. Supaya saudara paham bahwa hidup kita ini harus ada mujizat. Karena itu ciri kita. Bukan kata saya loh, kata ayat. Nih Markus 16 ayat 17 sampai 18 ya, saya baca ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Coba baca sama saya. Tanda-tanda. Nah, atau tanda-tanda mujizat. Menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Oke Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengusir setan. Kita gak perlu takut setan Bapak Ibu. Saya udah berapa kali dulu di gereja lama saya juga. Tengking setan. Rumah ada setan, usir. Iya, kantor ada setan, usir. Itu kita ada kuasa. Jadi gak perlu kita khawatir. Permisi, anak babi mau lewat. Kesurupan saudara nanti. Kenapa? Ingat peristiwa di Gerasa. Iya, setan larinya kemana? Ke babi. Jadi ketika saudara bilang, permisi, anak babi mau. Kesurupan saudara. Amin Bapak Ibu ya. Ya, jadi harus anak Tuhan mau lewat. Pergi setan, pergi itu. Kenapa? Kita punya otoritas untuk berkuasa. Mengusir setan. Amin. Kalau saudara bisa mengusir setan, artinya saudara pasti lebih besar dari setan. Kalau enggak akan berani saudara usir. Contoh. Misalkan ada satu gang gitu ya. Di ujung sana udah ada preman nunggu. Badannya gede,
Kayak Ade Rai gitu misalnya, Ade Rai ya, Ade Rai. Nunggu. Saudara berani gak ngusir itu orang? Nggak berani, wih badannya gede banget. Tangannya segede kaki saya gitu misalkan. Nggak berani kan? Tapi coba yang petenteng itu anak kecil. Anak kecil, dorong aja. Mikir, abang mau lewat. Ya kan Bapak Ibu. Tapi kalau Ade Rai yang jaga gitu, mana berani saudara usir. Yang gede gitu ya, iya kan? Iya apalagi Deddy Corbuzier gitu ya, gede gitu. Tangannya aja segede kaki kita gitu ya. Nggak berani kan? Karena dia lebih kuat dari kita. Tapi kalau kita lebih kuat dari dia, kita bisa usir. Artinya kalau kita punya kuasa ngusir setan, kita lebih besar dari setan. Tahu? Iya dong. Ini tanda-tanda orang Kristen. Bukan kata saya, bukan hanya ciri gereja tertentu. Bukan. Ini tanda orang Kristen. Ini baca ayatnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular. Tuh, saudara bisa megang ular. Kalau saudara nggak sengaja ya, jangan cari-cari ular. Mana ular, mana? Biar saya pegang kepalanya. Mati saudara dipatok ya. Secara nggak sengaja, saudara bisa lewat lagi semak-semak gitu atau di hutan, tiba-tiba ada ular lewat, saudara bisa pegang. Amin, Pak. Tapi jangan nyari perkara ya. Mana? Sarangnya ular. Saya pegang, mati saudara. Itu mencobai Tuhan namanya. Oke lanjut. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah racun maut juga kita tidak mempan. Tapi yang kita tidak tahu. Jadi kalau ada orang ingin meracun kita, saudara nggak mempan. Tapi kalau sengaja, baygon rasanya apa? Saya minum, mati saudara. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan yang sengaja. Kalau sengaja saudara mencobai Tuhan itu. Amin. Iya sama seperti juga kadang-kadang tetangga sebelah nantangi kita gitu Bapak Ibu. Nantangi kita. Saudara jangan terpancing ya. Benar kamu orang percaya. Coba buktikan. Ayatnya ada berkata minum racun gak celaka. Coba buktikan di depan saya. Minum baygon. Nah, saudara jangan terpancing ya. Benar itu minum mati saudara. Jadi itu berlaku ketika saudara diracun orang tidak tahu ya. Ya bukan sengaja ya. Kalau sengaja itu mencobai Tuhan. Sama juga seperti Tuhan Yesus ketika disuruh iblis melompat dari bubungan bait Allah. Ya itu dianggap mencobai Tuhan. Walaupun ada ayat nanti malaikat akan menatang kakimu supaya tidak terantuk kepada batu. Itu benar ayat. Tapi jangan mencobai. Amin Bapak Ibu. Ya sama juga seperti dijorokin orang kita dari gedung. Saudara gak akan celaka. Iya benar. Kenapa? Ayat ada berkata demikian. Tapi bukan sengaja. Amin. Iya bukan sengaja. Ya, terus lanjutkan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kita bisa numpangkan tangan pada orang sakit sembuh. Iya numpangkan tangan pada anak saudara bisa sembuh. Numpangkan tangan pada jemaat bisa sembuh. Bisa. Makanya saya juga suka numpangkan tangan gak apa-apa. Karena memang sesuai ayat. Amin Bapak Ibu ya. Iya tapi ada sebagian orang anti banget gitu saat altar call. Iya. Alasannya terkesannya rohani. Dia bilang gini, ini teman saya sendiri. Iya. Altar call tidak ada di gereja saya. Kenapa? Itu membatasi Tuhan. Orang jemaat harus berhubungan langsung sama Tuhan. Jangan tempatkan diri kita sebagai broker, perantara gitu. Gitu. Kesannya rohani ya. Iya. Padahal altar call itu ada di Alkitab. Di dalam Yakobus dikatakan, jika ada di antara kamu yang sakit, undang penetua, undang pendeta dan mendoakan dia dalam nama Tuhan dengan minyak loh Bapak Ibu, dengan minyak. Ada ayatnya. Jadi sesuai ayat altar call itu. Kalau altar call itu pendeta yang undang jemaat, Yakobus itu jemaat yang undang pendeta. Ya sama lah itu. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi ada ayatnya altar call. Makanya saat selesai ibadah nanti saya ada altar call. Saya doakan jemaat yang ingin didoakan. Oke Bapak Ibu ya, iya itu sesuai ayat. Iya demikian juga, jadi tiba-tiba teringat saya. Ada pendeta, ada gereja juga yang tidak menyebutkan nama pendeta. Alasannya rohani banget. Karena jemaat datang ke gereja bukan nyari pendeta. Kesannya rohani ya. Kesannya rohani ya. Sehingga nama pendeta mereka diumpetin. Tiba-tiba si pendeta ini khotbah. Pendeta ini khotbah. Itu gak sesuai Alkitab.
Kenapa nggak sesuai Alkitab? Lihat aja Alkitab saudara. Banyak nama-nama orang. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Injil juga. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Tuhan tidak ingin menunjukkan nama orang, itu Injil 1, Injil 2, Injil 3, Injil 4 gitu kan. Lah iya dong, nyatanya ada nama penulisnya. Mereka yang menyampaikan firman-Nya kan. Nah itu kan sama dengan pendetanya. Pendeta kan yang menyampaikan firman, sama dengan penulis kitab-kitab itu. Benar kan? Lah iya dong. Makanya cerdas dikit itu orang. Bahkan ada yang melarang pendeta wanita khotbah. Di Alkitab juga ada penulis. 2 wanita. Esther dan Ruth. Tuh. Ada perempuan. Makanya pendeta itu di mimbar ini. Saya gak anti perempuan. Pendeta bisa perempuan. Boleh. Gak ada larangan. Oke Bapak Ibu ya iya. Makanya kita harusnya berdasarkan ayat. Jangan berdasarkan kata pendeta. Karena pendeta itu bisa beda-beda pendapatnya. Amin Bapak Ibu ya. Iya dong. Nah luar biasa lah. Demikian juga Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman. Ya karena itulah pemberitaan kita itu penuh dengan kuasa. Ada Tuhan meneguhkan. Tapi Tuhan meneguhkan kalau firman itu tentang Yesus. Kalau khotbah tentang kehidupan sehari-hari hanya ketawa-ketawa doang. Nggak ada peneguhan Tuhan. Tapi ketika kita khotbahkan tentang Yesus, firman itu akan diteguhkan. Itulah sebabnya saat dulu saya pelayanan di Bekasi sana. Ratusan orang sakit kanker sembuh. Ratusan. Bukan 1 2 loh. Ratusan. Kanker loh Bapak Ibu. Iya. Iya. Kalau di luar sana cara ngatasi kanker apa? Kemoterapi. Saudara tahu dari kata kemoterapi? Terapi kimia itu artinya. Kemo itu kimia, terapi. Ya. Jadi orang yang sakit kanker itu disuntik cairan kimia untuk membunuh sel-sel kanker yang ganas-ganas itu. Bapak. Tapi akibatnya apa? Sel-sel yang sehat juga mati juga. Makanya orang yang disuntik kemo udah setengah mati. Mukanya kayak zombie gitu Bapak. Pucat, gundul gitu Bapak. Iya. Kita punya cara. Perjamuan kudus. Iya Bapak Ibu ya. Iya. Karena apa? Kanker pada prinsipnya adalah sel yang memberontak. Sel yang ganas. Seperti kanker kulit, ada sel yang kulit yang ganas memakan sel-sel yang lainnya. Kanker darah, sel darah putih ganas memakan sel darah merah. Iya kan? Iya. Jadi cara mengatasinya apa? Yang ganas-ganas tadi dijinakkan. Caranya perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus Pak solusinya? Karena perjamuan kudus itu Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Kita makan perjamuan kudus, kita makan Yesus. Yesus Raja damai. Seluruh sel-sel yang memberontak tadi damai. Sehingga tidak ada lagi sel memberontak dan sembuhlah orang itu dari kanker. Udah ratusan orang sembuh Bapak Ibu. Itu gak bisa terbantahkan. Sedangkan KPK aja 2-3 alat bukti sudah bisa nangkap orang. Iya di KPK Bapak Ibu. 2-3 alat bukti udah bisa nangkap orang. Ini udah ratusan orang yang bersaksi sembuh kanker. Apa kurang buktinya lagi? Bahkan juga ratusan ibu-ibu yang mandul bisa punya anak. Tuh kan gawat kan? Iya hebat itu luar biasa. Ratusan mandul. Makanya saat altar call berbaris ibu-ibu yang sudah gendut perutnya. Iya Bapak Ibu. Iya. Makanya itu seharusnya orang Kristen melihat itu wajar. Karena apa? Tanda-tanda orang percaya, tanda-tanda orang Kristen adalah adanya mujizat. Makanya mujizat itu bukan hal yang aneh harusnya. Cuma ya itu terserah lah urusan mereka lah. Nih sebagai terakhir bahwa Tuhan akan meneguhkan firman. Ya, makanya kita khotbahkan tentang Yesus saja. Maka Tuhan Yesus akan meneguhkan dengan adanya tanda mujizat. Kita tutup dengan Markus 16 ayat 20. Ini ayat terakhir kita ya. Mantap. Luar biasa ya. Markus 16 ayat 20. Nih saya bacakan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil. Injil itu berita apa? Tentang Tuhan Yesus. Jadi khotbahkannya tentang Tuhan Yesus. Oke, terus ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi pelayanan penuh mujizat itu wajar. Ada kata Alkitab. Tuhan Yesus meneguhkan. Tapi yang firman yang memberitakan tentang Yesus. Amin. Makanya saya selalu khotbahkan tentang Yesus. Selalu. Makanya pelayanan saya juga penuh dengan mujizat. Bukan karena saya hebat, bukan.
Tapi karena saya memberitakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus meneguhkan firman itu. Itulah sebabnya di gereja ini juga kan ada beberapa juga orang alami mujizat kan. Iya. Karena itu bagi saya itu bukan satu hal yang luar biasa. Kenapa? Itu sudah dikatakan ayat, Alkitab. Iya, makanya mujizat itu harusnya menjadi ciri orang Kristen. Iya kan? Iya, itu kata ayat itu. Justru ketika orang berkata mujizat itu masa lalu, oh dia gak baca ayat. Atau dia gak punya iman. Amin Bapak Ibu ya. Iya, Alkitab itu harus diimani maka terjadi. Demikian juga lah, sama lagi. Saya ingat lagi tentang yang itu, yang punya anak. Ya Bapak Ibu ya. Kalau secara dunia, orang dokter medis berkata, umur 30-an itu orang wanita subur untuk punya anak. Ya kan? Saya katakan, saya tidak mengacu kata dokter, tapi saya mengacu apa kata Alkitab. Saudara tahu siapa yang paling tua di Alkitab yang mengandung melahirkan punya anak? Sarah, 90 tahun. Makanya 90 tahun wanita juga bisa hamil dan melahirkan. Alkitab itu bukan fiksi. Alkitab itu adalah kejadian yang bisa kita alami ketika ada iman. Iya Bapak Ibu. Iya, jadi apa yang terjadi di Alkitab itu bukan fiksi. Alkitab itu real ketika kita punya iman. Bahkan saya pernah mengalami di gereja saya yang lama. Umur 70 tahun, nenek-nenek bisa hamil dan melahirkan. 70 tahun. Oh, luar biasa kan? Apalagi cuma 50 tahun. Ah, enteng itu. Iya, Bapak Ibu ya. Iya, tapi memang secara dunia umur 30 tahun yang subur bisa punya anak. Oke. Karena itu natural. Tapi orang Kristen tidak hidup dalam dunia natural. Tapi orang Kristen hidup dalam dunia supranatural. Itulah mujizat. Itulah sebabnya saudara tidak dibatasi apa kata dokter, apa kata dunia. Tapi orang Kristen harus sesuai dengan Alkitab. Kalau di Alkitab Sarah 90 tahun bisa hamil dan punya anak. Maka kita juga bisa punya iman. Kita juga bisa punya anak umur 90 tahun. Amin. Iya. Bukan cuma Sarah, siapa lagi? Ribka juga sama, usia tua. Mamanya Simpson juga sama, usia tua dia punya anak. Dan siapa lagi? Elizabeth punya anak, Yohanes Pembaptis. Iya, udah tua-tua itu. Makanya apa? Zakaria suaminya Elizabeth ketawa ketika malaikat bernubuat. Nanti istrimu akan hamil dan punya anak. Ketawa Zakaria. Sampai apa? Dia dibuat bisu oleh malaikat. Sampai pada saatnya lahir Yohanes Pembaptis. Tuh kan? Iya, jadi bagian kita harus percaya. Jadi apa kata dunia itu terserah mereka lah. Tapi kita supranatural. Apa yang dikatakan Alkitab itu bukan fiksi. Bukan fiksi. Ya, itu real. Tergantung iman kita. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Karena itulah bagi kita hari ini. Hidupilah tanda-tanda orang Kristen, tanda-tanda mujizat. Maka saudara akan mengalami mujizat di dalam kehidupan. Amin. Saya simpulkan khotbah ini. Tuhan Yesus digambarkan sebagai lembu. Artinya Tuhan Yesus yang mengerjakan semuanya. Bagian kita orang Kristen hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Maka semuanya kita dapatkan. Amin. Kita tundukkan kepala kita.